Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Wirasaguna dari kelas proses 2. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5, tentang komposit. Di sini ada pengertian. Pengertian komposit adalah bahan yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda yang digabungkan bersama untuk menciptakan sifat-sifat unik dan lebih baik daripada masing-masing bahan komponen lainnya secara terpisah. Lalu selanjutnya ada struktur material komposit. Struktur komposit adalah struktur yang terdiri dari dua jenis material atau lebih, kemudian digabungkan menjadi suatu kesatuan dengan tujuan agar memiliki kekuatan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih kuat untuk memikul tekanan dibandingkan hanya dengan mengandalkan satu material saja. Struktur komposit sendiri memanfaatkan sifat fisik dan mekanik masing-masing bahan yang digunakan, sehingga dari sifat-sifat tersebut akan diperoleh berbagai kelebihan tertentu dibandingkan dengan bahan yang membentuknya. Sifat-sifat material komposit tidaklah harus sama, tidak pula harus sejenis, namun masing-masing material memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Lalu di sini ada contoh gambar struktur material. Lalu selanjutnya ada sejarah. Pada tahun 1200-an, bangsa Mongol menemukan busur komposit pertama yang terbuat dari kombinasi kayu, bambu, tulang, urat sapi, tanduk, bambu, dan sutra yang diikat dengan resin pinus alami. Lalu pada tahun 1800-an, revolusi kimia mengubah perkembangan komposit. Resin sintetik baru diubah dari wujud cair menjadi padat dalam struktur molekul ikatan silang menggunakan proses yang dikenal sebagai polimerisasi. Resin sintetis awal termasuk seluloid, melamin, dan bakelit. Lalu pada tahun 1900-an, kemajuan kimia mendorong perkembangan plastik. Bahan seperti vinil, polisterin, fenolik, dan polyester dibuat dan diperlukan penguatan untuk memberikan kekuatan dan kekakuan. Lalu pada 1930-an menyaksikan perkembangan resin yang masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1935, Owens Corning memperkenalkan serat kaca pertama dan meluncurkan industri fiber reinforced polymer atau FRP. Lalu pada tahun 1940-an, selain sifat kekuatan terhadap beratnya yang tinggi, ahli kimia mengetahui bahwa komposit fiberglass transparan terhadap frekuensi radio. Hal ini menyebabkan adaptasi komposit untuk kubah radar dan peralatan elektronik lainnya. Pada tahun 1950-an, inovasi manufaktur berlanjut dengan pengembangan pultrusion, percetakan kantong vakum, dan penggulungan filamen skala besar. Komposit ini terus menemukan aplikasinya hingga saat ini. Lalu selanjutnya pada tahun 1960-an, serat karbon meningkatkan rasio kekakuan dan berat bagian termoset untuk digunakan dalam lebih banyak aplikasi seperti dirgantara, otomotif, barang olahraga, dan barang konsumsi. Lalu pada tahun 1970-an, polietilen dengan berat molekul sangat tinggi baru bergabung dengan serat canggih lainnya yang digunakan dalam terobosan dalam komponen ruang angkasa, pelindung struktural dan pribadi, peralatan olahraga, perangkat medis, dan aplikasi lainnya. Lalu pada tahun 1990-an, material komposit menjadi lebih umum di bidang manufaktur dan konstruksi sebagai pengganti material tradisional yang hemat biaya seperti logam dan termoplastik, rekayasa, dan transportasi. Lalu pada masa depan, perusahaan khusus seperti perusahaan komposit Dirgantara akan mendapat tempat di industri ini. Dua aplikasi yang terus mengalami pertumbuhan. Lalu ada metode pembuatan komposit. Proses pembuatan komposit adalah tahap penting dalam produksi komposit karena ini mempengaruhi performa dan kualitas akhir produk. Metode pembuatan komposit dibagi menjadi tiga, yaitu metode cetak, metode semprot, dan metode infusi. Metode cetak, bahan-bahan komposit dicetak menggunakan mold atau cetakan. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti teknik pembuatan dengan presisi tinggi, teknik pembuatan dengan sistem pemanas, dan teknik pembuatan dengan sistem vakum. Lalu ada metode semprot, pembuatan komposit yang melibatkan penyemprotan bahan-bahan komposit ke permukaan bahan dasar. Dalam metode ini, bahan dasar dapat berupa bahan logam, bahan komposit, atau bahan lainnya. Lalu selanjutnya ada metode infusi, pembuatan komposit yang melibatkan
penambahan bahan-bahan komposit ke dalam bahan dasar. Dalam metode ini, bahan-bahan komposit dapat berupa serat, partikel, atau bahan lainnya. Lalu selanjutnya ada proses pembuatan komposit. Setelah bahan-bahan komposit dikombinasikan, produk komposit harus diproses untuk memperkuat kinerja produk. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pengeringan, pemanasan, dan penekanan. Proses ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antar bahan dan memperbaiki sifat mekanik produk. Lalu ada sifat-sifat komposit. Yang pertama ada kekuatan. Komposit memiliki kekuatan yang tinggi dan dapat dirancang untuk mengatasi beban tertentu. Kekuatan ini tergantung pada jenis serat atau penguat yang digunakan. Lalu selanjutnya ada kekakuan. Kekakuan komposit mengacu pada kemampuannya untuk tidak mengalami deformasi saat diberikan beban. Komposit sering memiliki kekakuan yang tinggi. Lalu selanjutnya ada ringan. Salah satu sifat paling menonjol dari komposit adalah beratnya yang ringan, terutama jika menggunakan serat karbon atau serat stek. Lalu ada ketahanan terhadap korosi. Banyak komposit tahan terhadap korosi yang membuat mereka cocok untuk aplikasi di lingkungan yang keras. Lalu selanjutnya ada ketahanan terhadap suhu tinggi. Beberapa komposit mampu bertahan dalam suhu tinggi tanpa mengalami perubahan signifikan dalam sifat mekanik mereka. Lalu ada ketahanan terhadap radiasi. Dalam beberapa aplikasi seperti ruang angkasa, komposit dapat dirancang untuk bertahan terhadap radiasi luar angkasa. Lalu ada isolasi listrik. Komposit sering memiliki sifat isolasi listrik yang baik, yang membuat mereka berguna dalam aplikasi elektrik dan elektronik. Lalu selanjutnya ada konduktivitas termal. Beberapa komposit memiliki konduktivitas termal yang rendah, sementara yang lain bisa memiliki konduktivitas termal yang tinggi, tergantung pada komposisinya. Lalu ada arah kekuatan. Kekuatan komposit dapat sangat bergantung pada arah penguatan serat, yang memungkinkan desain yang sangat khusus untuk mencapai sifat-sifat mekanik yang diinginkan. Lalu ada daya tahan terhadap kelelahan. Komposit sering memiliki daya tahan terhadap kelelahan yang baik, yang membuatnya ideal untuk aplikasi di mana komponen mengalami tekanan berulang. Lalu selanjutnya jenis-jenis komposit berdasarkan material yang digunakan. Pertama ada particulate composite material. Partikel komposit material atau komposit material merupakan jenis komposit yang menggunakan partikel atau butiran sebagai filter. Partikel berupa logam atau non-logam dapat digunakan sebagai filter. Lalu selanjutnya ada fibrous composite material. Fibrous composite material atau komposit serat terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu matriks dan serat. Lalu selanjutnya ada struktural composite material. Terdiri dari sekurang-kurangnya dua material berbeda yang dieratkan bersama-sama. Lalu ada jenis-jenis komposit berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada metal matrix composite, terbuat dari serat yang diperkuat dengan logam, biasanya digunakan di industri aerospace. Lalu ada keramik matrix composite, terdiri dari serat yang diperkuat dengan matriks keramik, cocok untuk aplikasi suhu tinggi dan ketahanan korosi. Lalu ada polymer matrix composite, terdiri dari serat yang diperkuat dengan matriks polimer, contohnya termasuk komposit serat kaca dan serat karbon. Lalu ada pengaplikasian komposit. Contoh penggunaan bahan komposit dalam kehidupan seharian adalah plastik. Plastik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jenis termoplastik karena dapat didaur ulang. Termoplastik yang sering digunakan dalam industri adalah polipropilen, polietilen, polivinyl klorid, dan polistiren. Antara aplikasi komposit secara luas dimanfaatkan dalam bidang otomotif, elektronik, industri konstruksi, industri mekanik, pengangkutan, kelautan, dan sebagainya. Di bidang industri, komposit juga digunakan pada peralatan industri, yaitu pada pembuatan komposit kayu, seperti kayu lapis, kayu keras, dan lain-lain. Lalu di bidang industri kereta, pada industri kereta digunakan untuk badan kendaraan dan bumper. Penggunaan dalam industri kimia antara lain pipe, tangki, dan vessel. Lalu di bidang elektronika, di dalam bidang elektronik komposit dipakai untuk papan litar. Lalu ada di bidang industri penerbangan, untuk dalam bidang pengangkutan, misalnya pada industri pesawat terbang dipakai untuk sayap dan bagian interior pesawat. Lalu ada kelebihan komposit. 1. Memiliki kekuatan yang tinggi. 2. Tahan terhadap deformasi. 3. Tahan terhadap suhu tinggi. 4. Tahan terhadap abrasi. 5. Berat yang relatif ringan dan dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan ukuran. Lalu ada kekurangan komposit. Kekurangan material komposit adalah harga yang relatif mahal karena terdiri dari bahan serat alam adalah
serat yang dihasilkan dari tumbuhan atau hewan, sedangkan serat sintetis adalah serat yang dihasilkan melalui proses sintetis kimia. Baik, itu saja yang dapat dipresentasikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.